Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala sa'iril umam bi akrami ahbabih. Hamdan yastadibul marghuba min rida'ih wa yasta'tiful mahzuna min ata'ih. Wa yaj'aluna minasyakirina li na'ma'ih wal 'arifina li awliya'i wa ala'ih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulil mustafa wa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa itratayyibin wa ala ashabi wa ummati ajma'in. Amma ba'du fa yaqul musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahimahullah. Mari sekali lagi kita awali pengajian kita pada malam hari dengan membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan dan hadiahkan untuk almarhumin dan almarhumat, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, guru kita dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Mudah-mudahan almarhumin almarhumat senantiasa mendapatkan tujuan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hidup senantiasa berikan taufiknya untuk senantiasa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa juga diberikan keberkahan dalam segala hal, berkah umur, ilmu, rezeki, keluarga, usaha dan lain sebagainya. Ala hadiniyah wa li kulli salih wal hadratin nabil mustafa Muhammad sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimallah, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu masih terkait dengan hukum mengirimkan bacaan Al-Quran Al-Fatihah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah biasa kita lakukan ya. Sebelum kita wasul pasti yang diawali pasti hadiah yang kita hadiah pertama pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan lalu mungkin sudah kita sedikit banyak dijelaskan kesimpulannya bahwa terkait dalam masalah ini ada dua pendapat ya. Pertama yang membolehkan, yang kedua tidak membolehkan ya. Yang untuk sekedar mengingatkan kembali ya, kelompok yang tidak membolehkan ya kita mengirimkan pahala Al-Fatihah ini itu alasannya karena pasti tidak ada tuntunan ya, karena tidak ada tuntunan atau perintah yang menyuruh kita, yang membolehkan kita untuk mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Menurut mereka hanya dua hal saja yang boleh kita sampaikan kepada Nabi, yaitu baca sholawat ya, memberikan sholawat dan juga doa wasilah kepada Nabi itu. Kemudian yang mengatakan yang boleh ya, memang tidak ada dalil secara khusus ya yang memerintahkan kita untuk mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi ulama yang membolehkan ini mereka
melandaskan hukuman itu pada kias, mengkiaskan kepada bacaan sholawat ya kan. Karena intinya sama-sama doa ya kan. Jadi itu kesimpulan yang sudah barangkali simpulannya ya, ataupun dalil-dalilnya kan barangkali temuan awal sudah kita ungkapkan tuh ya kan. Banyak sekali dalil-dalil yang atau dasar-dasar yang kita jadikan pegangan bahwa mengirimkan bacaan Fatihah kepada Nabi itu adalah suatu hal yang dibolehkan ya kan. Bahkan ada bukan hanya membolehkan ya, tapi dianggap suatu hal yang mandub ya, jaidun mandub yujaru fa'iluh, boleh ya, dianjurkan, bahkan diberikan pahala bagi yang melakukannya ya. Adapun dalil yang digunakan oleh mereka ini cukup banyak ya. Di antaranya ada fatwa dari Imam Romli ya, kemudian bahwa kemudian juga Ibnu Asyirad ya, kemudian juga Syekh Sulaiman Al-Jamal ya kan. Bahkan dalam satu hadis juga ada sahabat itu Jabir bin Abdullah ya, itu terkait dengan hukum mengirimkan bacaan Fatihah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ya mungkin bagi yang pada pertemuan lalu sudah yang hadir mungkin sudah mendengar ya kan ya. Di antaranya barangkali untuk mengingatkan kembali ini yang bisa yaitu fatwa Imam Romli ya, di mana beliau katanya pernah ditanya ya, orang yang membacakan Al-Quran masuk Al-Fatihah ya, kemudian wa ahda sawabahulin Nabi, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada Nabi seperti yang kita lakukan ya, Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad SAW. Ditanya hal jalika jaizun ya, apakah hal itu boleh ya? Fa'ajaba, maka beliau menjawab na'am, jalika jaizun ya, kata beliau boleh, hal itu boleh, bahkan bal mandubun, bahkan dianjur, bukan kiasan ala sholati alaihi, dikiaskan dengan perintah kita membaca sholawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan. Ada kandungan sholawat, kenapa kita suruh baca sholawat, padahal Allah dan malaikat sudah membaca sholawat ya kan, tapi kenapa kita masih disuruh ya kan? Apakah sholawat yang dibacakan Allah dan malaikat itu belum cukup ya kan? Jawabannya dulu kan yang sampaikan itu dijawab oleh Imam Ar-Razi 2 ya, kenapa kita tetap disuruh baca sholawat ya. Pertama ini sebagai tunjuk ya, artinya pengetahuan tentang bagaimana Allah ingin menunjukkan ketinggian derajat baginda Rasulullah SAW dibanding di antara hamba-hambanya ya. Itu ingin Allah menunjukkan ya. Kemudian yang kedua, memang manfaatnya itu tidak terlalu banyak buat Nabi, karena sholawat dan yang dimampirkan oleh Allah dan malaikat itu sudah cukup. Tapi bagi kita adalah yang kita dapatkan tentunya pahala dengan membacakan sholawat. Jadi kembali buat kita manfaatnya. Begitu juga ya Fatihah yang kita baca, kita niatkan pahalanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan. Ya tentunya sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih juga syukur kita kan. Kenapa kita baca sholawat kan salah satu tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih
kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita membacakan Fatihah ya. Jadi bisa jadi Pak, meskipun itu enggak ada diperintahkan langsung oleh Nabi, tapi kita lakukan, yaitu bisa jadi juga sebagai ungkapan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat beliau lah ya kan kita bisa menjadi umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kemudian juga tentunya dengan mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita membacakan sholawat. Nah itu ya itu barangkali ya. Bahkan Ibnu Syirot itu pernah menghatamkan Al-Quran untuk Nabi sebanyak dulu 10.000 iya dia coba baca Quran, menghatamkan Al-Quran 10.000 kali, lalu dia niatkan pahalanya kepada sampai kepada Nabi ya kan. Ya ini kan sama juga kan, Fatihah kan sama bacaan amal kurbah bacaan Quran kan Fatihah, apalagi beliau sampai 10.000 kali hatam ya kan. Lalu pahalanya diniatkan hadiahkan pada baginda Nabi SAW ya kan. Begitu juga kurban, jangan jumlah yang sama kan, 10.000 ekor kambing dia korbankan, lalu niatkan untuk pahalanya kepada Nabi. Ini jadi dasarnya banyak ya, jadi boleh ya kan. Ya, bahkan dalam Ihya Ulumuddin itu ya Imam Ghazali meriwayatkan tentang ada seorang yang namanya Ali bin Al-Muwaffaq ya, Ali bin Al-Muwaffaq ya. Beliau juga mengerjakan haji untuk Nabi, berhaji niatnya untuk Nabi, menghajikan Nabi itu ya kan. Pernah dihitung oleh Al-Fuqa'i sebanyak 60 kali haji itu. Jadi selama Jadi 60 tahun itu. Selama 60 tahun hidupnya, berarti umurnya lebih nih. Panjang umurnya kali ya. Yang menghajikan Nabi 60 kali haji untuk niatkan kepada Nabi ya kan. Nah itu kan boleh, apalagi Fatihah ya kan kecil sama bacaan Fatihah, ini bacaan Quran tadi kan 10.000 kali kan. Jadi nggak mesti Fatihah ya, bacaan Al-Quran juga kita hatam Quran, lalu kita niatkan hadiahkan Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu minal Quran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, boleh aja ya kan. Soalnya ada dapatkan pahala ya kan, ya boleh ya karena ya kita bahasakan ulama ini ya, ulama minal mutaakhirin ya kan. Ya kalau ulama dulu mungkin ya jelas nggak ada zaman Nabi ya. Ini kan yang ulama mutaakhirin ini mereka membolehkan ya kan. Bahkan Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Hasyiatul Jamal itu beliau memfatwakan ya kan, ada suatu fatwa ya kan, artinya menganjurkan betul untuk kita selalu mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, itu simpulannya ya sedikit tentang ya, tentang bacaan Al-Fatihah ya. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan Al-Quran ini ya. Ini ada beberapa surah ya yang tukhaffifu anil mait ya, yang mana surah-surah ini ya kalau kita baca bisa meringankan orang yang sudah mati, dan barang itu sudah umum kita lakukan ya sehingga baca. Jadi ini dasar barangkali yang perlu kita tahu dasarnya kali ya, petunjuknya, anjurannya ya kan. Ya dalilnya ya, kadang dapat gitu ya, dari mana dalilnya ini, kita baca Yasin ya kan. Nah supaya itu barangkali yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama diantaranya adalah yang sering kita baca Al-Fatihah tentunya ya, Al-Fatihah ya kan. Dalilnya dan Al-Fatihah ini, dan juga surah Al-Baqarah kadang-kadang ya, surah Al-Baqarah yang akhir tuh ya kan. Nah
Nah, itu yang kita baca tuh. Nah, ini Pak. Ini ternyata apa? Ada dasar hukumnya ya. Bahkan langsung dari apa? Hadis ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kata beliau, sami'tu ya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu. Kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ijama ta'ahadukum fala tahbisuhu. Apabila telah meninggal, mati ya, salah seorang di antara kalian, fala tahbisuhu. Jangan ditahan, jangan menahannya. Artinya segerakan dikubur, jangan lama. Wa asri'u ila wa asrihu bihi ila qabrihi. Segerain bawa ke kubur ya, dikubur segera. Kemudian wal yaqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi khatimati suratil baqarah fi qabri. Dan hendaklah apa? Membaca ia di dekat kepala si mayit tadi itu bah. Fatihatul kitab artinya surah Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi, dan di sisi kedua kakinya baca surah apa? Khatimah akhir surah Al-Baqarah fi qabrihi. Nah, ini barangkali Pak di antaranya kenapa kalau dalam tahlil ya kita baca Pak. Ya kita ambil dari surah Fatihah sampai akhir. Nah, itu Pak. Ternyata ada dasarnya juga ya, potong ya kan? Dengan Fatihah kemudian nah itu di antara ada 2 surah tuh ya. Ya. Kemudian juga dalil yang lain ya kan? Rawa Abdul Rahman bin Ala Ibnu Lajlaj an abihi. Diriwayatkan apa? Abdul Rahman bin Ala bin Lajlaj meriwayatkan dari ayahnya, qala, beliau berkata, qala li abi, ya, bapakku berkata kepadaku, maksudnya apa? Lajlaj bin Khalid. Ya. Ya bunayya ija ana mutu fa'al khidni. Hai anakku, jika aku nanti mati, gitu ya, pesan dia wasiat. Fa'al khidni artinya apa? Ya artinya masukkan ke yang lahat, ya, kubur, kubur masukkan ke dalam liang lahat, ya, kubur aku. Fa ijawadhtani fil lahdi, apabila kamu telah meletakkanku di lahat, ya, fakul, maka apa? Baca bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu. Kemudian summa sunna ala ya turab sannan. Kemudian apa? Timbun tuh atas kulangan tanah, ya kan? Summa qra inda ra'si, kemudian apa? Bacain di dekat kepalaku itu apa? Bi Fatihatul Baqarah. Awal surah Baqarah. Wa khatimatiha dan apa? Akhirnya. Makanya alif lam mim sampai baca juga kan sampai akhir tuh. Nah, kita baca aina apa alif lam mim terus sampai baru sampai akhir ya. Nah, itu dari sini dari ini. Apa ini sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu jalika. Kata Lajlaj bin Khalid, sami'tu ya. Fa ini sami'tu Rasulullah. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu ini apa? Yaqulu jalika. Berkata seperti itu ya. Nah, ini dasarnya nih ya. Tuh. Sesuai dengan apa? Jadi apa yang disusun bacaan tahlil oleh yang kita baca itu ternyata apa? Enggak sembarangan apa? Ujuk-ujuk begitu ternyata apa? Ada apa? Dalilnya ya kenapa kita ngirim Fatihah dulu, kemudian yang kita baca ya kan alif lam mim yang pertama doang, akhir ternyata apa? Ada ya. Nah, itu yang apa? 2 surah tuh ya. Ya. Kemudian yang udah umum tentunya apa? Surah ya Yasin gitu ya. Surah Yasin juga bah yang kita baca ini bah bisa tukhafif anil mait. Bisa bah meringankan, bahkan meringankan siksa daripada mayit ya. Ini dasar hukumnya hadis Maqal bin Yasar ya. Ya beliau bah diriwayatkan dari Nabi, katanya Nabi pernah bersabda, iqra'u yasin ala mautakum. Iqra'u yasin ala mautakum. Bacain surah Yasin pada orang yang sudah mati tuh. Maka kita tahlil mati itu baca Yasin ya, itu bah memang ada dasar hukumnya ya, Yasin ya baca tuh. Nah.
Ya, untuk lebih jelasnya kalau dalil banyak di kitabnya, di kitab At-Tazkirah lebih banyak. Kalau bisa lebih jelas itu di kitab At-Tazkirah tuh kalangan Imam Qurtubi itu. At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhir itu banyak dalil-dalil yang bisa kita kita bisa ketahui tentang amal-amalan yang sering kita lakukan dari masyarakat kita, ya ngirimin Fatihah, doain orang yang meninggal, macam-macam itu ada di situ diungkapkan itu surah Yasin tuh ya. Kemudian juga Qul Huwallahu Ahad ya. Nah ini dalilnya nih. Di antara juga surah-surah yang tukhaffifu anil mait, di antaranya diriwayatkan dari Imam Ali anin Nabi SAW qala, dari Imam Ali bahwa Nabi sabda, man marra alal maqabir, siapa orang yang melewati kuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad, kemudian dia membaca qul ahad berapa kali, ihda asyrata maratan, banyak 11 kali, summa wahaba ajruhu lil amwat, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat orang yang mati, u'tiya minal ajri bi'adali amwat, saya akan diberikan pahala sebanyak orang yang mati tadi, banyak yang di kuburan tadi itu ya. Kalau koberan kalau kober kan banyak, pasti banyak tuh yang kita baca Fatihah, kita baca Qul Ahad 11 kali, lalu kita niatin pahalanya tadi akan pada orang yang udah mati, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak ya sejumlah orang yang mati di situ ya, kuburan tadi itu. Nah ini terkait dengan surah Qul tuh ya, An-Nas ya. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah nih ada lagi nih ya. Kata beliau, qala Rasulullah man dakhala al-maqabir summa qara al-Fatihatul kitab Qul Ahad wa alhaqumut takasur. Siapa orang yang masuk kuburan ya, kemudian baca Al-Fatihah, Qul Ahad, alhaqumut takasur. Nah ini jarang kita baca alhaqumut takasur nih ya. Iya ada kan? Tahtim ya. Tahtim dari alhaqumut kan ya. Bisa jadi tuh. Jadi kita tahtim baca yang kita baca mulai alhaqumut, jadi dari ini nih ya. Ya. Sumaqala, kemudian dia berkata, Allahumma inni qad ja'altu sawaba ma qaratu min kalamika li ahli maqabir min minat kanu syufa'alahu ila Allah taala. Kemudian dia berkata, ya Allah, sungguhnya aku jadikan pahala yang yang aku baca ini dari kalam kamu ya, dari Al-Qur'an ini untuk orang yang sudah mati ini, dari orang mukmin maupun minat ya, maka niscaya mereka menjadi nolong ya, akan menjadikan syufaat, nolong buat kita, buat nolong dibuat yang sudah meninggal. Nah itu ada berapa tuh ya, di sini ada 6 kalau nggak salah di sini ya. Di antaranya yang terakhir ya ada namanya surah Ar-Ra'd nih, Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd yang di antaranya fadilahnya ini di dalam kitab Qayyubi ya. Wa yundabu qira'atu surati Ra'd indahu aidon litashiliha khurujal ruh. Jadi disunahkan kita membaca surah Ar-Ra'd ya, jadi ini khusus untuk yang ilal muhtad indal muhtador. Jadi ketika orang yang sedang sekarat ya kan ya, kita kan umumnya kan baca Yasin ya, Yasin ya. Kalau juga orang yang syarat ya Ar-Ra'd juga baca hikmahnya, manfaat tujuannya litashiliha khurujal ruh, supaya memudahkan, supaya ruhnya lebih cepat gampang keluar. Nah ini terus aja ini ya ini sudah pengalaman ya. Ya entah karena ini ya atau memang ya, tapi karena saya yakin ya ini ada dasarnya. Ini kejadiannya paling belum lama ini saya alami langsung. Ada tetangga, saya punya tangga itu sudah seminggu lebih dia tadi gak sadar diri di rumah sakit Hermina atau Grand Wisata kan, seminggu lebih. Saya belum tahu, nggak tahu itu tiba-tiba meninggalkan hari Kamis, hari Selasa nelpon saya, katanya Ustaz ini suami saya udah hampir seminggu lebih nggak sadar diri. Terus maksudnya apa nelpon saya? Saya kira Ustaz punya pegangan nggak lah, begitu lah langsung begitu ngomongnya
kan? Lagi gitu maksud pegangan apaan ya? Ya kan? Pegangan apaan gitu ya? Ini tiba-tiba kok bisa hubungin saya gitu, ya kan? Ya saya sih paham maksudnya, mungkin apa? Ya kalau memang mati gitu kali ya, ya kan? Habis Pak, saya sadar yang nggak sadar ini, ya kan? Dia nggak bisa mengapain, nunggu Pak, nggak bisa ngapain dia tuh, nungguin aja kan, ditinggal, takut gimana ya? Dia kan nggak bisa ngapain, bisa jadi, artinya dia udah ikhlas dah, ya kan? Ya kalau emang meninggal cepet aja cepetin, jangan sampai apa? Ya gitu kelamaan sampai puluhan lebih ya. Terus maksudnya biar bukan pengen cepet mati gitu maksudnya, nggak tega aja niatnya gitu ya. Tapi saya udah ikhlas gitu. Iya maksudnya kali biar ya kan? Ya kan? Lalu saya apa ya? Saya mah yang apa? Yang saya tahu udah aja baca ya surah Ar-Ra'd, udah bacain itu, ada yang ngajak baca ratib di depan ratib. Kan? Yang ini nggak bisa masuk katanya, udah warga nggak boleh masuk di dalam ruangan. Ya udah di ruang tunggu aja itu daripada bengong. Ya kan? Baca surah Ar-Ra'd, udah kan? Udah yakinin. Ya kalau mudah-mudahan apa dengan wasilah surah tadi itu yang memang mati untuk memudahkan keluarnya roh, ya kan? Bagaimana yang dalam kitab ini, ada kitab ini ya, ada dalam kitab ini Qailiyubi ya, kan? Iya, fikih itu juz 1 halaman 321 itu, kan? Disuruh tuh kan. Ternyata apa? Baca tuh. Saya unjukin surahnya, baca. Itu pas malam Kemisnya lewat. Ini kan langsung ngasih tahu, Ustaz. Iya, nggak tahu kalau ngomong bilang agak. Langsung ada gitu, ada yang ngasih tahu ada. Iya, ada yang nelpon saat itu ya. Ya kan, ada kabar dari almarhum ya. Udah meninggal. Lagi gimana dalam mati ya? Iya, alhamdulillah udah mati. Maksudnya apa yang saya pengen ini apa? Iya. Apa karena ini ya kita pasti untuk karena Allah ya. Tapi kan ya setelah 2 hari itu ngomong baru saya kasih langsung apa? Ya meninggal tuh. Ya karena kan ini jelas sekali dari hukumnya kan memudahkan supaya dianjurkan bagi orang yang dalam sekarat. Nah, kan itu dalam keadaan syarat kan, sadar gimana? Ya jadi syarat. Akhirnya meninggal itu. Bikin air bisa. Bikin air. Bisa dibikin. Iya kan? Itu kan saya bilang pakai di airin, kalau bisa minumin. Nggak bisa minum Ustaz kan dipakai nggak sadar. Ya udah diusapin aja airnya. Bacanya pakai air, saya bilang ada airnya, pakai air botol dibuka baca. Ya kalau memang dia sadar sih bisa minumin. Nggak bisa sadar udah nggak sadar pokoknya minumnya pakai selang, makan juga. Ya udah diusapin aja itu air itu bisa baca. Air usapin aja itu ke badan-badannya. Kan tambahin lagi baca ratib itu kalau misalnya ada yang ngajarin begitu ya udah saya mah alhamdulillah ya kan. Nah itu diantaranya ya, dan ternyata ada dasar di sini ya kan, dalam kitab ya untuk lebih jelas dalam kitab Haisiyah atau Asya Qailiyubi itu ya dianjurkan. Dalilnya walima ruya anil fil hadis, diriwayatkan dalam hadis annahu yamutu rayanan wa yadkhulu qabru yanan wa yakhruju min rayanan. Jadi siapa yang ada orang yang sekarat dibacain surah tadi itu nanti dia mati dalam keadaan rayanan. Artinya rasa segar. Ya kan enggak kehausan. Masuk kuburnya juga rayanan. Ya dalam keadaan segar, dahaga. Wa yakhruju minhu rayanan juga keluar dari bakatil kubur nanti rayanan segar. Nah itu buat satu kitab tuh. Ya dalam kitab lain juga ada, dalam kitab Irsyadul Ibad. Ya. Syekh Zainuddin Al-Malibari ya, pengarang dari kitab At-Tumuin juga. Dalam kitab Irsyadul Ibad juga dikatakan, ini saya ambil langsung matannya aja ya. Ya. Wa yustahabu ijahtadaral maitu ayyuqra'a indahu aidon suratul ra'di. Disunahkan apabila ada orang yang sekarat ya, dibacain di sisinya itu juga surah Ar-Ra'd, selain surah Yasin juga Ra'd juga kan.
Fa inna dzalika maka sungguhnya demikian itu yukhaffifu anil mauti sakratal mauti. Maka karena surah Al-Qadr itu akan meringankan sakratul maut si orang yang akan mati itu. Wa innau ahwanu biqabdi wa aisaru li sya'ni. Juga akan lebih mudah nanti ruhnya diambil liqabdi. Jadi pas dicabutnya dia mungkin enggak akan merasakan sakit, ya kan? Sakitnya ya. Masih sakit sih teman, enggak terlalu barangkali ya, enggak terlalu sakit ya. Dan wa aisaru li sya'ni, dan lebih meringankan nanti kondisinya ya, artinya enggak tenang gitu ya, tenang tenang. Nah, bahkan ditambahkan lagi wajah kalau jama'atun, dan kelompok ulama ada yang menyebut juga an-nasiwak yusahilu khurujal ruh listiyaqihi inda mauti. Dan juga ada beberapa ulama menyebutkan bahwa jangan perlu disiwakin juga tuh orang yang tadi saat disiwakin. Itu juga katanya untuk memudahkan keluarnya ruh ya itu. Ya itu surah Ar-Ra'd ya. Ya, apa bedanya nih kalau dengan surah Yasin? Ini kalau ada dalam kitab Nihayatul Jani ada tambahan lagi nih terkait baca di samping surah Yasin dengan Ra'd, apa bedanya? Kalau yang ketika kita baca surah Yasin katanya bacanya nyaring. Ya, baca Yasinnya dinyaringin suaranya, jahar. Tapi ketika baca surah Ra'd sebaliknya, sir, pelan. Ya itu dalam tambahan dalam kitab Nihayatul Zen. Kan? Ya, jadi bacanya itu doang bedanya ya kan? Ya. Jadi kalau Yasinnya dikerasin, jaharin, kalau bahasa Radnya dipelanin. Nah itu diantara beberapa ya surah ya kan, yang bisa meringankan si mayit ya. Kemudian barangkali terakhir ini ya masih bahasan tentang Al-Quran masih ya. Ini panjang, akan panjang kali pembahasannya ini terkait dengan Al-Quran. Diantara amalan yang bisa meringankan membuat orang selamat dari azab kubur ya kan? Dari 4 perkara yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur itu dulu kan pertama menjaga sholat, kedua sedekah, kemudian baca Al-Quran, nanti yang keempat itu ada tasbih. Nah itu, nah sekarang ya masih yang ketiga kita bahasnya nih, ini pembahasannya saya lebarin, luasin ya kan, ya terkait dengan Al-Quran ya. Belum dilanjut nanya dulu. Sebelum lanjut pertanyaan terkait yang tadi ya, ini ada sedikit pembahasan yang terkait dengan Al-Quran tentang khatmul Quran ya. Ada khatmul Quran, caranya juga termasuk itu tradisi khatmul Quran, baca khatmul Quran yang sering kita melakukan lewat media dia online ya, makanya pakai WhatsApp itu gitu kan, kalau kita punya grup lalu ngadain hataman Quran biasanya kan. Nah itu dua. Ada tanya nggak kait ini? Cukup ya? Ada nanya bapak-bapak? Ngaji kayak aset itu baca audio ya, harus ngaji pakai kaset. Lah kadang-kadang kan kalau maju enggak termasuk itu mah. Iya. Itu pas tamiu lah. Iya, bukan baca Quran tuh mah kita dengerin. Yang disuruh Iqra'u. Iya kan? Alamaut Yasin alamaut aku baca, Iqra baca, bukan isma atau istami. Ini kalau anaknya kagak bisa, guru anaknya nggak bisa, mati bapaknya, keselin kaset aja dah. Nah, kan bisa aja nyuruh orang ya.
ada saudara yang lain, ya kan? Ya. Kalau enggak ya Fatihah. Masa nggak bisa Fatihah? Ya kan? Nah, kalau nggak bisa Fatihah, sholat kayak apa dia? Nah, iya, bangetan kalau Pak. Ya kan? Fatihah nggak bisa. Ya, itu. Nah, ini sedikit tentang adab khatmul Quran nih ya. Apa? Terkait tadi kan itu masih sakaratul maut buat meringanin Al-Quran. Tapi kan ada di budaya kita itu kalau lagi mandiin itu ada juga yang baca surah Al-Mulk, Tabarok. Nah itu dulu dalilnya juga kadang dalilnya apa? Kalau tadi kita udah tahu itu tadi itu dari itu. Kalau lagi mandiin suruh bacain Tabarok itu. Belum dengar itu. Al-Muluknya maksudnya bukan basmalinya. Ibu yang baca. Bukannya mandinya tapi baca Al-Muluknya. Bukan Mbah. Surah Al-Muluknya iya tapi Surah Al-Muluknya ada. Surah Al-Muluknya. Iya, ada. Cuman ketika saat mandiin, nah itu. Iya. Apa? Dasar hukumnya gimana kalau Dasar hukumnya ada di baca surah Al-Muluknya. Saya belum tahu tuh. Kalau dalil itunya mah perintah iya kan? Nah itu perlu dikaji dulu tuh. Jangan PR dah. Ya kan? Iya, entah kalau saya nggak mau ngomong itu saya baru dengar itu kalau Pak. Nah, iya kan nggak semua sama kan ya kalau ada kan ada yang baca ada yang kagak lah karena wilayah kamu kayak kagak jadi saya nggak pernah tahu gituan ya ini ada mah maka perlu dicari juga itu dasarnya ya apakah tradisi ini ya udah ada yang nyater dulu. Nanti kalau gue mandi baca ini ya. Ini dasar air bacanya doang. Dasar bacanya doang, tapi bukan di posisi. Iya. Kan benar harus tiap hari kan. Iya. Baca dasarnya ada soal muluknya. Iya. Tapi memang ngeletakinnya itu yang di tempat itu. Ini kan hadis borin kan. Ya, itu sapaan. Iya. Nah, iya kalau dasarnya baca Al-Muluk mah apa? Emang ada itu bisa apa? Berikan syafaat ya kan bahwa inna suratan minal Quran salasuna ayatan. Dalam Al-Quran ada surah yang jumlah ayatnya ada 30 tuh. Surah Al-Muluk kan 30 ayat tuh. Kan? Syafaat li rajulin hatta ghufirahu. Ya, dia akan berikan syafaat bagi orang yang apa? Bagi orang seorang hingga dia diberikan ampunan tuh. Itu wahya suratu tabarok ada tuh. Nah, kalau bacaannya memang ada. Cuman kalau penempatannya ini naronya. Ya kan? Iya sampai mulai tuh harus saat mandiin. Ya kan? Ya kalau mau baca aja ya. Iya di enggak perlu. Iya, baca aja. Kalau memang baca udah ada dasarnya baca itu bisa menjadi juga Pak, syafaat juga. Cuman penempatan itu. Iya, ketimbang itu yang dasar itu. Kalau ya ditelusuri itu ada nggak? Nah, tapi nggak ada penolakan dulu. Ada guru juga hadir itu nggak ada penolakan berarti. Ridho. Ridho. Iya, ya perlu dicari lah tuh nanti. Ya, nanti ya saya coba. Kan, kira ada nggak? Masuk surah kan Pak? Bab ini belum nih kan? Menanya dulu nih, ya kan tentang surah Ar-Ra'd. Kan, dibuat orang yang apa? Meninggal, ya kan? Hanya dasar hukumnya lu ya. Ini baru jawabnya ada nih kan. Karena waktunya nggak cukup dulu ya. Saya pikir kali dah. Ya itu. Bisa. Ada lagi. Yang nanya. Kalau itu perlu panjang tuh ya. Panjang, bisa aja. Panjang. Ya, soalnya pembahasannya panjang yang berikutnya. Mana yang nanya? Siapa? Apple. Ayo. Kalau mandiin orang yang meninggal itu ada tuntunannya ada dasar hukumnya gitu. Iya. Mandiin mayat ya. Ya, campur air kapur dan air itu namanya kalau dalam hadis itu daun sidr namanya sidrun. Ya, daun yang apa? Bidara. Pandan. Ada itu apa? Kalau dalam daun bidara itu ada apa? Ada asalnya ada. Iya supaya wangi biar mayat
Ya, itu ada misalnya, ya kan? Nanti kalau pas bahasan mandikan mayit boleh itu, ya nanti kita akan bahas pas tuh, ya kan? Kait dengan apa? Iya, ada yang jelas ada. Pakai campur air, nggak murni air putih aja gitu ya, air kan dicampur dengan bidara, ya kalau bahasanya sidrun, ya daun sidr, ya sidr, wakafur dan kapur, ya kan? Supaya apa? Itu ngilangin bau ya, kan? Mayit, kan? Nah itu. Satu hal yang tadi disampaikan oleh guru kita itu berkaitan dengan siapa guru yang membadalkan haji untuk Nabi, hadiah haji, ya, hadiahkan haji, ngajikan Nabi. Ini kan yang sering disampaikan oleh Abu ya, gitu. Iya. Kalau bisa badal haji buat Nabi, gitu kan? Karena hajinya susah nih guru, iya, tidak bisa berulang gitu ya. susah. Kecuali saya memang bisa berulang ya. Kalau bapak ya haji bisa seumur hidup sekali. Maka bisa guru ya, itu badalin umrohnya gitu guru. Bisa. Kalau umroh kan bisa berulang orang. Bisa. Karena umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi satu kali mah kita niatin badal umroh buat Nabi. Begitu guru ya? Iya. Sesuai dengan riwayat yang disampaikan tadi, bahwa untuk mendapatkan syafaatnya Nabi, ya diantaranya gitu, adalah hadiahkan haji buat Nabi. Nah itu yang sering disampaikan oleh Abu ya dalam banyak kesempatan. Ada dasar. Ya, ini ada dasar maksudnya. Jadi sekali-kali lu tuh haji niatin buat Nabi. Sekali dah, itu boleh lembur. Nah ini riwayatnya sampai 60 kali haji. Iya. Jadi itu kan 60 tahun. Kan haji Tahu. besar sekali. Lu mau gampang kan? 60 kali haji berarti 60 tahun. Setiap tahun dia haji itu semua niatnya buat Nabi. Nah kalau kita itu berarti ya umrohnya kan? Umroh. Hah? Editanya itu. Dan itu memang saya selalu terngiang-ngiang itu ya. Pesan Abu ya itu kan kalau haji orang sulit ya. Umroh lah. Ya haji, membadalkan haji buat Nabi sulit gitu. Karena untuk haji berulang rasanya berat. Paling kagak kita bisa membadalkan umroh buat Nabi. Maka kadang-kadang itu kalau di Aceh umrohnya sampai 4 kali ya 1 untuk Nabi. Kalau kayak haji kan umrohnya 7 kali, maka 1 untuk Nabi. Saya selalu pesan begitu. Nah kalau kembali kepada dasar tadi yang disampaikan oleh guru kita ya, dan itu jarang ada guru yang nyuruh itu. Karena ada beberapa guru yang saya tanyakan tentang dasar itu gitu. Belum ketemu belum. Baru kali ini yang ketemu. Alhamdulillah ya. Terima kasih guru. Langsung berdoa dulu. Karim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna manafi'a. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarribna fi dinina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'da tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.